Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fahraini, mahasiswi IAIN Langsa, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat daring pada tahun 2021 ini, bertemakan media sosial seperti saat ini saya melakukan podcast yang bertajuk bagaimana menumbuhkan karakteristik dasar pada generasi milenial melalui seni budaya. Pada kesempatan ini, saya ditemani oleh Kak Isra Fahriyati, yang mana Kak Isra ini seorang penggiat budaya dari Direktorat Jenderal Kebudayaan yang ditugaskan pada wilayah Kota Langsa. Kak Isra ini lulusan pasca sarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta, beliau angkatan 2016. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sapa Kak Isranya yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Isra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Kak Isra? Udah siap kan bagi tips di podcastnya Nurul? Oke, siap. Gimana ya Kak cara menumbuhkan karakteristik dasar pada generasi milenial melalui seni budaya ini? Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan Nurul, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak. Nurul sudah mempercayai saya untuk menjadi teman bincang-bincang di podcastnya. Semoga kegiatan KPM-nya mendapatkan nilai yang terbaik. Amin, makasih banyak Kak Isra. Ini langsung saja ya saya jawab pertanyaannya. Oke Kak. Jadi menurut saya menumbuhkan minat bakat atau menumbuhkan karakter cinta budaya kepada generasi muda ini adalah kembali lagi bagaimana cara pelaku-pelaku budaya atau pelaku seni mengemas sebuah produk atau hasil karya yang tidak kalah saing dengan pengaruh budaya asing yang masuk. Seperti kita lihat saat ini, generasi muda lebih berminat atau lebih suka dengan budaya asing dikarenakan kemasanannya lebih menarik, lebih seru, dianggap kekinian, tidak ketinggalan zaman, merasa jadi lebih gaul, ditambah lagi didukung dengan teknologi yang dapat memfollow up secara instan hasil kegiatan yang dilakukan. Bener banget ya Kak Isda, memang saat ini generasi muda lebih suka main media sosial, lebih berminat mempelajari gimana sih cara mengoperasikan fitur-fitur aplikasi yang saat ini jadi primadonanya anak muda dibandingkan mengenal atau mempelajari budaya lokal. Jadi Kak, kalau misalnya menurut Nurul, sepertinya hal ini menjadi kerja keras pelaku budaya atau pelaku seni untuk dapat bersaing di era globalisasi saat ini. Gimana nih Kak? Langkah apa yang harus dilakukan oleh pelaku budaya atau pelaku seni ini? Menurut pandangan saya pribadi ya, jadi menurut saya pribadi langkah alternatif yang akan saya ambil ini dengan cara mengemas kembali sebuah produk atau karya dengan hal kebaruan, menciptakan karya inovasi dan edukasi, namun tidak meninggalkan esensi di mana produk atau karya itu berasal. Nah, ini nih Kak yang menarik. Gimana mengemas kembali sebuah produk, kemudian menciptakan karya inovasi dan edukasi yang tidak meninggalkan esensi dan mana karya itu berasal. Jadi Kak, contohnya gimana sih ini? Baik, untuk contohnya dapat kita lihat di sekeliling kita. Seperti dari tari Ranup Lampuan terciptanya karya tari Pemuda Jame, yang mana kedua tarian ini memiliki makna yang sama sebagai penyambutan tamu. Tapi secara visual, bentuk penyajiannya terdapat banyak perbedaan. Kedua, tari Piasan Melaut yang artinya kebiasaan berlaut. Ini diciptakan oleh koreografer asal Aceh yang bernama Yusri Sulaiman Asyik. Tarian ini terinovasi dari sebuah karya tari tradisi Aceh yaitu tari Pukat. Dan satu lagi nih, selain tari Saman yang ditarikan oleh laki-laki, ada tari Ratuh Jaro yang ditarikan oleh kaum perempuan. Yang saat ini tari Ratuh Jaro ini sangat melekat sebagai identitas seni budaya Aceh. Nah, jadi contoh-contoh ini adalah sebagai bukti langkah-langkah yang ditempuh oleh pelaku budaya atau pelaku seni agar tidak kalah saing dengan pengaruh budaya asing yang masuk.
Dan di samping itu, pelaku budaya dan pelaku seni terus menggali potensi budaya yang ada di daerahnya atau di sekitar tempat tinggalnya, lalu membuat terobosan baru seperti mengemas kembali produk lama menjadi produk yang mungkin dapat menarik minat pasar saat ini dan dapat menumbuhkan minat bakat generasi muda untuk mengenal dan mempelajari seni budaya kita. Jadi garis besarnya menurut saya untuk menumbuhkan karakteristik dasar pada generasi milenial melalui seni budaya saat ini adalah dengan cara mempublish karya-karya lama dengan kemasan baru melalui media sosial. Dan upaya ini diharapkan generasi muda jadi tertarik untuk mengenal jauh lebih dalam dan mempelajari budaya lokal. Seperti itu, Nurul. Wah, luar biasa sekali ya informasi yang kita dapatkan dari penggiat budaya Kota Langsa, Kakak Isra. Jadi dapat Nurul simpulkan bahwa langkah dasar untuk menumbuhkan minat karakteristik dasar pada generasi milenial melalui seni budaya ini dengan cara menciptakan produk yang inovasi dan edukasi, tidak meninggalkan esensi budaya lokal, dan membuat terobosan baru dengan cara mengemas produk atau karya lama menjadi terlihat lebih menarik. Ini ya Kak, sebagai langkah dasar dengan penampilan yang menarik diharapkan dapat menumbuhkan minat bakat generasi muda untuk mengenal dan mempelajari nilai-nilai budaya lokal. Benar sekali Nurul, dan jangan lupa dipublish ke media sosial karena generasi milenial tidak terlepas dari yang namanya internet. Baik Kak Isra, terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang di podcastnya Nurul. Ini sebagai bukti Nurul melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat berbasis daring di tahun 2021 ini. Maka berakhir pula podcast ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.